Selamat pagi buat jemaat Tuhan. Kita mau bahas pagi hari ini sesuatu yang menjemukan kita banyak hal. Bukan banyak hal. Hal ini suka menjemukan banyak orang gitu. Tapi saya harap jemaat Tuhan yang berdoa pagi hari ini tidak seperti itu ya. Saya share judulnya adalah berdoa tak jemu-jemu. Saudaraku, pernah gak mengalami, atau pasti adalah yang pernah mengalami ya, pas malam-malam kita mau tidur dan kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau telah menjawab seruan kami pada hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam Engkau tidur malam hari ini. Terima kasih Tuhan, lindungi kami beristirahat. Setelah pagi-pagi bangun, terus kitanya melihat ada persoalan baru lagi telah datang. Kayaknya kok persoalan ini nggak pernah berhenti sih, gitu ya. Pasti pernah ya saudaraku. Jadi kita hari ini mau lihat pengalaman seorang janda yang dia berdoa karena punya persoalan kepada seorang hakim yang nggak kenal Tuhan ya. Mari kita buka Lukas 18 ya. Firman-Nya berkata demikian. Lukas 18 ayat 1, saya pilah-pilah aja ayat 1, 7, dan 8. Berkata demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 7 dan 8-nya, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku, berdoa itu bukanlah alat untuk memaksa Tuhan Allah untuk menjawab keperluan kita. Bukan ya, bukan untuk memaksa Allah. Kalau kita tidak menjaga mulut dan hati kita, maka proses pemaksaan kepada Allah bisa terjadi atau berlangsung. Kitalah yang tunduk kepadanya, bukan Tuhan yang tunduk kepada keinginan kita. Berdoa merupakan proses mengerti dan menyadari proses kuasanya dan rencananya di dalam hidup kita. Melalui doa, kita menyerahkan hidup kita kepadanya dan mempercayai Tuhan melakukan kuasanya atas kita. Mempercayai tindakan Allah dan waktunya Allah dalam menjawab doa kita. Jadi bukan satu paksaan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita meminta Allah untuk menjaga lidah kita, tindakan kita, dan meminta petunjuknya. Kita berharap kepadanya selalu. Kita selalu mengandalkan anugerahnya. Proses yang harus kita lalui bisa kita jalankan dan nikmati. Oleh karenanya, Ia meminta kita untuk berdoa tidak jemu-jemu hari ini. Dan tidak putus-putus. Dia sangat peduli kepada kita. Carilah Dia.
Maksud saya, cara dialah yang berlaku, bukan cara kita. Berdoa itu adalah panggilan Allah. Dan kita merespon dengan baik panggilannya seperti doa pagi hari ini. Inilah nasihat Tuhan untuk kita, untuk tidak jemu-jemu berdoa. Di Efesus 6 ayat 8, saya bacakan firman Tuhan dan saya bagikannya ini nasihat supaya tidak berdoa jemu-jemu. Firman Tuhan yang katakan di Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17, nasihat firman Tuhannya yang harus kita lakukan adalah tetaplah berdoa. Di Markus 14 ayat 38 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Filipi 4 ayat 6 berkata, mengapa kita harus berdoa tidak jemu-jemu? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ya. Jadi saudaraku, itulah nasihat hari ini supaya kita berdoa tidak jemu-jemu. Saudaraku, saya lanjut ya. Yang terakhir. Di dalam berdoa kita harus mengandalkan Roh Kudus. Maka Ia akan memberikan tuntunan kepada kita dan hikmat kepada kita. Berdoa adalah pekerjaan rohani dan berharap pada Roh Kudus supaya kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus menegaskan kita hari ini sekali lagi bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita berdoa.